Halo, kembali lagi bersama saya Ansgar Rembo, NIM 20120143, kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, kita akan membahas tentang autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Akademik, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user di dalam database akademik adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita buka MySQL ya. Oke, kemudian kita ketikkan password, enter, lalu kita masuk ke database-nya, use db akademik, ini enter. Nah, kemudian kita langsung ketikkan scriptnya. Oke. Untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, kita dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya. Oke. Jadi kita di sini kita ketikkan insert ini ya. Insert into user fields admin admin enter. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu coba kita lihat isinya ya, dengan mengetikkan select bintang from user seperti ini ya. Kemudian kita enter. Maaf, lupa tanda titik koma, kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login, kita akan membuat sebuah project baru yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder. Oke, jadi kita simpan dalam folder kita, folder utama itu di dalam folder di sini. Kita buka dulu ini ya, nanti di folder utama di sini ya. Folder utama saya di sini namanya Rainbow ya. Oke, jadi di sini kita buat sebuah folder baru. Nah, jadi folder ini kita beri nama login, enter. Nah, di dalam login ini kita buat sebuah folder baru, kita beri nama template. Oke, berikutnya
Di dalam template ini, kita buat lagi dua buah file ya. Dengan template ini kita buat file. Nah, yang pertama, sabar ya. Nah, yang pertama kita beri nama login. Ini form notebook, kemudian kita enter. Berikutnya lagi kita buat file baru, mainbook, kemudian kita enter. Berikutnya di dalam login sini kita buat file, kita beri nama server.js, lalu kita enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kita ketikkan masing-masing scriptnya ya, di sini ya. Kita mulai dengan login form.book. Kita ketikkan scriptnya sebagai berikut. Setelah seperti ini kita Ctrl S. Nah, berikutnya di sini kita akan mengisi script di mainbook ya. Jadi ini membuat halaman utama ya. Jadi halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk untuk login ke sistem ya. Nah, halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Nah, jadi di sini kita isikan scriptnya ya. Kita ketikkan scriptnya. Seperti ini kita Ctrl S. Selanjutnya kita akan menangani proses login setelah template disimpan. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat
menangani proses login. Nah, kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut ya. Nah, di dalam file server.js ini ya. Nah, jadi server.js ini kita ketikkan scriptnya dulu ya. Oke.
Oke, jadi di sini masih ada yang error. Satu, kita lihat baik-baik skripnya. Oke. Oke, jadi di sini kita tambahkan kurung berawal tutup. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Nah, di sini saya jelaskan dulu beberapa bagian penting ya. Oke, dari script ini. Nah, untuk koneksi ke database. Nah, ini ya, untuk script ini untuk koneksi ke database ya. Nah, kemudian untuk membuat sessionnya itu ini ya, untuk membuat sessionnya. Oke, kemudian untuk membuat servernya di bagian sini. Oke. Nah, kita mengidentifikasi rute. Jadi untuk rute utama slash ya, ini ya, di sini. Nah, berikutnya jadi ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login ya. Nah, halaman login di sini ya. Oke, halaman login yang mana diambil dari template book ya. Oke, kemudian ketika kita mengklik login dengan metodenya post ya, itu ada di sini ya. Oke, nah jadi maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai yang diinputkan pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel ini ya. Ini dia. Oke. Nah, kemudian melakukan koneksi, seleksi, mengecek data yang ada dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput ya. Oke. Nah, di sini ya. Oke, ini dia user passwordnya. Nah, oke. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke password yang dimasukkan itu gagal ya. Jadi dia di sini ya, password salah ini gagal ya. Oke. Oke. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke yang salah tadi ya. Itu kita ketika dia menuju ke halaman utama, jadi di sini ya, dia menuju ke halaman utama di sini, 81 di sini. Oke. Nah, akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak ya. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah itu menampilkan halaman utama, yaitu main book. Oke, ini dia ya. Nah, kemudian jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Di sini ya. Oke ya. Nah, kemudian kita proses hapus isi variabel session telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Nah, sekarang ini kita akan melakukan uji coba. Kita mengisi dulu sebuah data baru.
ya di MySQL ya. Kita buka MySQL. Nah, di sini. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke ya. Sorry, passwordnya salah ya. SQL. Oke, kita masukkan passwordnya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masuk ke DB Academic seperti ini, kita enter. Berikutnya select bintang from user. Nah, ini ya, tadi saya sudah mengisinya ya. Jadi di sini ada user ID-nya Rainbow, user namanya Ansgar Rainbow. Ini ya, passwordnya Rainbow. Jadi tadi saya mengisinya dengan perintah seperti ini ya. Tunggu, saya ketikkan ya. Jadi insert, tadi saya sudah mencobanya, makanya sekarang saya tidak perlu memasukkannya lagi. Cuman ini saya menjelaskan kembali yang telah saya isi tadi. Insert into user values. Jadi saya mengisi menggunakan perintah ini ya. Oke, Rainbow. Oke. Nah, tadi seperti ini. Jika tadi saya belum mengisinya, saya tinggal tekan enter, maka dia akan muncul jadi seperti ini. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi tidak usah ya. Oke. Nah, oke. Setelah itu kita tutup ini tadi. Kemudian kita akan menjalankan ini scriptnya ini ya. Jadi di sini kita masuk ke terminal. Oke, seperti ini. Kita ketikkan cd login, enter, node server.js, kita enter. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke Chrome, kita ketikkan localhost 3000, kita enter. Nah, dia muncul seperti ini. Coba kita masukkan user ID-nya dengan password yang salah ya. Oke. Nah, kita masuk login. Nah, dia akan muncul seperti ini. User ID atau password Anda salah. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan dengan user dan password yang benar ya. Kita login. Nah, seperti ini. Dia akan muncul begini ya, halaman utama, selamat datang. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah kita enter, dia akan sudah muncul seperti ini. Jadi bagaimana kita logout? Nah, kalau kita mau masuk kembali ke main, kita masukkan URL manual ya di sini ya. Kan ini main kan. Dia harus login. Oke, jadi video saya sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.